Malam hari ini sekaligus kita juga membuka kembali pengajian rutin setiap Selasa malam Rabu, yang mana kemarin sebelum Ramadan kita istirahat dulu karena diisi dengan kegiatan Ramadan. Alhamdulillah sekarang Syawalnya juga sudah habis, belum nih Syawalnya? Nah, dimulai lagi. Jadi nuansa lebarannya juga sudah habis lah, sudah tidak sibuk lah. Yang pada mudik sudah balik kembali. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur, diberikan kemudahan segala urusan, juga diberikan rizki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita sekarang itu adalah mengevaluasi hasil puasa Ramadan, karena orang itu baik atau tidak puasanya bisa dilihat setelah Ramadan, kan gitu ya, bisa dilihat setelah bulan Ramadan. Sering saya sampaikan bahwa di dalam Ramadan itu kita itu sedang digojlok, dilatih agar bisa disiplin waktu, ya kan, taat beribadah, belajar sabar, belajar tawakal, tahan bantingan, tahan godaan. Itu di Ramadan adanya. Jadi setelah Ramadan itu ya kita harus diupayakan hidup ini sebagaimana yang sudah dilatih di bulan Ramadan. Kemarin tahan godaan, maka sekarang kita harus tahan godaan-godaan setan atau hal-hal yang akan membahayakan kita, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Gambaran puasa itu sering saya sampaikan ada dua macam lah. Mungkin ini juga terjadi kepada manusia. Ada orang yang puasanya itu seperti puasa ular. Puasa ular itu ular untuk mengganti kulitnya ia puasa. Ia semedi, betul. Diam dalam lubang dia, semedi, tidak makan, tidak minum, tidak kemana-mana, ditahan sekalipun lapar. Untuk apa? Untuk mengganti kulitnya sampai mengelupas. Mungkin Ramadan untuk manusia begitu, agar kulit-kulit yang nempel kepada kita, maksudnya kulit-kulit dosa yang nempel pada kita itu dengan Ramadan, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, ia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ular pun puasa untuk mengganti apa? Kulit. Tetapi yang terjadi pada ular itu setelah kulitnya mengelupas, tidak ada perubahan. Bentuknya masih begitu, warnanya masih begitu, jalannya juga masih luar leor begitu, matanya masih tengok kiri tengok kanan ingin nyaplok saja, bahkan mulutnya pun tetap berbisa, makannya tetap serakah, kodok satu caplok saja ular. Apakah kita akan seperti ular setelah Ramadan? Wajahnya tetap tidak berubah, sikapnya tetap seperti ular, belok kiri belok kanan, begitu kan ya, mata jelalatan kesana kemari, sifat serakahnya masih ada, lisannya masih berbisa menyakiti orang lain. Ini ular. Masa kita puasanya sama dengan apa? Ular. Beda dengan ulat. Ulat juga puasa untuk menjadi kepompong, dia puasa menjadi kepompong tuh. Dikurung malah tidak kemana-mana kan, tidak makan, tidak apa, dalam kepompong diam. Tetapi si ulat ini setelah ia semedi menjadi kepompong, begitu kepompongnya selesai prosesnya, ia akan keluar dengan bentuk yang berbeda.
Kalau asalnya ulat itu menjijikan, setelah jadi kepompong dia akan menjadi binatang yang disukai, bahkan warnanya indah, warna-warni, terbangnya tidak asal kemana, ia akan hinggap di atas bunga-bunga dan ia mengambil saripati bunga itu, disebutnya kupu-kupu. Mestinya begitu. Setelah Ramadan ada perubahan sikap. Yang tadinya kurang taat kepada Allah menjadi orang yang taat kepada Allah. Yang tadinya menyeramkan sekarang menjadi menyenangkan. Yang tadinya mulutnya berbisa sekarang menjadi manis. Bahkan bisa mengawinkan dari bunga ke bunga yang lain, sehingga menimbulkan manfaat yang luas di kalangan orang banyak. Ini barangkali evaluasi puasa kita. Mudah-mudahan kita tidak seperti puasa ular, tapi ya ibarat ulat tadi yang menjijikkan jadi disukai, yang berbisa menjadi manis. Artinya ada perubahan sikap dari yang buruk menjadi yang baik, pertanda puasanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.